Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah sarapan semua? Udah. Udah siap belum untuk belajarnya hari ini? Udah, ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, kita dipimpin Bapak ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, siapa aja yang nggak masuk di sini? Oh ya, masuk semua ya. Ya. Kita hari ini mempelajari mata pelajaran teknik mesin bubut dengan materi pemahaman bagian mesin bubut. Ya, langsung aja ya. Materi pembelajarannya, pengertian mesin bubut, ada yang tahu? Ya. Pengertian mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja, di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Ya. Ada juga fungsi mesin bubut. Fungsi utama dalam mesin bubut itu untuk membuat atau memproduksi benda-benda berpenampangan silinder, misalnya poros lurus, poros bertingkat, poros tirus, poros teratur, dan berbagai bentuk berpenampang silinder lainnya. Ya. Ya, ada juga fungsi-fungsi dari mesin bubut. Contohnya startup untuk memegang atau menyenggah benda kerja, land crew proses poros panjang berulir yang terletak agak di bawah dan sejajar dengan bangku, dan petrod terletak di bawah ulir pengarah dan berfungsi untuk menyalur daya dari kontak pengubah cepat. Dan ada juga carriage yang terdiri dari tempat eretan dudukan pahat dan upfront. Yang selanjutnya tall post yang digunakan sebagai tempat dudukan pahat bubut dengan menggunakan pemegang pahat. Terus headstock adalah tempat terletak transmisi gerak pada mesin bubut yang mengatur putaran yang dibutuhkan pada proses pembubutan. Ya, kita lanjut lagi ya. Ada juga nih komponen dalam mesin bubut. Yang pertama, kepala tetap. Kepala tetap terdapat spindle utama yang berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut, diantaranya cekam, senter tetap atau plat pembawa rata. Yang kedua, kepala lepas. Kepala lepas digunakan sebagai dudukan senter putar, senter tetap, cekam bor, dan mata bor bertangkai tirus yang pemasangannya dimasukin dalam lubang tirus kepala lepas. Sampai sini paham semua kan? Oh ya, kita lanjut. Yang ketiga itu ada alas atau meja mesin. Alasnya itu buat meja itu. Alas atau meja mesin bubut digunakan sebagai tempat dudukan kepala lepas, taratan penyangga diam, dan merupakan tumpuan gaya pemakan pada waktu pembubutan.
Nah, yang keempat, eratan. Eratan terdiri dari 3. Di antaranya, 1. Eratan memanjang, berfungsi untuk melakukan gerakan pemakan arah memanjang, mendekati atau menjauhi spidol mesin. Itu ya, yang buat eratan memanjang. Yang kedua ini, eratan melintang, berfungsi untuk melakukan gerakan pemakan arah melintang, mendekati atau menjauhi sumbu senter. Yang ketiga ini, eratan atas, berfungsi untuk melakukan pemakanan secara manual ke arah sudut yang dikehendaki sesuai penyetelannya. Dan yang kelima, poros transportif dan poros pembawa. Nah, poros transportif adalah sebuah proses berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth atau metrik ya, berfungsi untuk membawa eratan pada waktu pembubutan secara otomatis ya. Misal pembubutan ke arah memanjang, melintang, dan ulir. Nah, terus kita lanjut ya. Di sini udah pada paham kan? Ya, kalau udah masih paham, Bapak lanjutin. Yang ketiga itu jenis mesin bubut. Nah, ini yang perlu kalian ketahui kan. Dalam jenis mesin bubut tuh ada 3. Mesin bubut center lead, mesin bubut sabuk, dan mesin bubut vertikal, touring atau boring milling. Nah, ini harus diketahui kan. Ya, yang pertama kan Bapak jelasin. Mesin bubut center lead ini dirancang untuk berbagai macam bentuk dan yang paling umum digunakan cara kerja pegangan atau dicekam pada poros spindle dengan bentuk curve yang memiliki rahang pada salah satu ujungnya, yaitu pada pusat sumbu putarannya. Nah, yang kedua ini mesin bubut sabuk. Proses spindle akan memutar benda kerja melalui piring pembawa sehingga memutar roda gigi yang digerakkan sabuk atau puli pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Nah, yang ketiga ini ada mesin bubut vertikal touring atau boring milling. Mesin ini bekerja secara otomatis pada pembuatan benda kerja yang dibubut dari tangan. Pekerjaan yang tidak dilakukan secara otomatis hanyalah pemasangan batang-batang yang baru dan menyalurkan produk-produk yang telah dikerjakan. Oleh sebab itu, salah satu pekerja dapat mengawasi berapa buah mesin otomatis dengan mudah. Ya, inilah materi pada hari ini tadi kan, ya anak-anak. Apa sudah mengerti semua? Atau ada yang belum mengerti? Boleh bertanya. Oh, nggak ada yang bertanya, berarti udah paham semua ya. Oke, sekian dulu materi untuk pemesinan bubut hari ini, dasar-dasarnya dan pengertiannya. Nah, kalau udah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akhiri cukup sampai sini aja ya. Pertemuan depan kita ketemu lagi. Iya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.